Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi 6 ini kita akan membahas terkait manajemen risiko tata kelola teknologi informasi. Jadi nanti kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen risiko secara umum dulu ya. Kemudian nanti kita kontekskan ke unit atau departemen TI, kemudian integrasi manajemen risiko dan penilaian risiko. Jadi nanti ada semacam tahapan kuantitatif ya untuk melakukan penilaian. Artinya penilaian itu untuk memprioritasasi ya apakah maksud saya adalah manakah risiko-risiko yang paling urgent atau paling priority untuk dikendalikan. Nah, salah satu referensi yang saya pakai adalah buku dari NIST. Di sini saya pilih karena kontekstualisasinya di bidang TI cukup sederhana ya, karena pada dasarnya praktek manajemen risiko itu memang bervariasi antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Makanya di sini saya mengambil contoh yang disajikan oleh NIST. Nah, kemungkinan nanti karena ini sifatnya adalah fundamental ya terkait konsepnya, maka bisa Anda sekalian transfer atau kontekskan ke masing-masing kasus terkait manajemen TI ya. Artinya apa-apa yang disampaikan di materi ini bukan standar baku ya. Bukan standar baku, bukan hal yang sifatnya definitif dan harus rigid dipenuhi sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam referensi ini. Tentunya hal itu sangat fleksibel ya. Yang penting adalah beberapa hal yang sifatnya mendasar terkait konseptual, terutama itu bisa kita pahami terlebih dahulu sebelum memiliki inovasi atau variasi di dalam mengimplementasikan manajemen risiko di dalam sebuah organisasi, terutama untuk pengelolaan teknologi informasi. Sebelumnya kita perlu mendefinisikan dulu ya, atau menyamakan asumsi atau persepsi dulu sebenarnya apa sih yang disebut dengan risiko. Nah, jadi latar belakangnya adalah karena sebuah sistem informasi itu atau teknologi informasi itu adalah sebuah aset ya, bahkan salah satu aset kunci dari 6 aset kunci yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi. Dia berfungsi untuk menyimpan, memproses dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Jadi karena posisinya dia adalah sebagai aset, maka perlu kita perhitungkan apakah ada ancaman atau mungkin gangguan yang nantinya akan membuat informasi yang seharusnya dikelola oleh sistem informasi ini menjadi tereduksi atau mutunya tidak bagus ya. Bisa dari sisi infrastruktur yang menjadi baseline dari sistem tersebut, bisa dari sisi apps atau program-program yang ditanamkan di dalam sistem informasi. Nah, resiko sendiri itu apa? Resiko itu ada probability ya, atau kemungkinan kejadian di mana sumber ancaman ya menstimulasi atau mengakses kelemahan yang dimiliki suatu sistem, sehingga nantinya akan menimbulkan suatu kerugian bagi organisasi. Tentunya kerugian yang terasa atau terdampak terlebih dahulu ya dari sisi infrastruktur ya tentunya ya. Berdasarkan konsep value transfer kemarin di materi-materi sebelumnya, yang paling merasakan perubahan value pertama kali itu kan dari sisi infrastruktur. Nah, risiko ini juga sama, hal yang paling pertama kali merasakan ya dampak kerugian dari risiko yang berhasil diakses oleh threat atau ancaman itu ya infrastruktur itu ya. Nah, nanti manajemen risiko datang untuk mengelola risiko itu supaya risiko itu bisa diminimalisir ya.
tidak harus dihindari, bahkan bisa saja risiko itu diterima begitu saja asalkan dampak kerugian yang diakibatkan oleh aktifnya risiko itu tidak melumpuhkan aktivitas bisnis atau bahkan aktivitas TI di dalam organisasi. Jadi nanti makanya ada penilaian ya di dalam manajemen risiko ini, artinya ada tim yang bertugas untuk menakar atau menaksir bahwa resiko-resiko yang kemungkinan akan muncul seperti apa, kemudian prioritasasinya seperti apa. Nah, maka resiko perlu dikendalikan sehingga idealnya sistem informasi itu bisa terlindungi. Ya, terlindungi dari apa? Terlindungi dari sumber ancaman. Karena pastinya di dalam suatu sistem itu memiliki kelemahan. Makanya konsep fundamental dari manajemen risiko adalah kita harus tahu dulu ya kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh sistem kita itu apa saja. Kemudian kapelnya yang berupa ancaman yang kemungkinan bisa bersumber dari beberapa pihak, ya bisa manusia, bisa dari alam, ya bisa dari situasi lingkungan, bisa kesalahan prosedur. Itu bentuknya seperti apa yang nantinya kalau seandainya ketemu dengan kelemahan itu tadi maka akan mengaktifkan risiko yang bisa merugikan organisasi. Jadi semacam itu ya. Nanti akan saya jelaskan bahwa risiko itu adalah vulnerability ditambah threat. Ya. Jadi kelemahan yang berhasil distimulus atau diakses oleh ancaman. Ya. Baik, kemudian manajemen risiko TI sendiri itu secara definitif merupakan proses untuk mengidentifikasi risiko. Jadi kita mencari tahu ya risiko yang kemungkinan bisa muncul itu apa saja, kemudian menilai risiko, memprioritasasikan dampaknya, skalanya seberapa besar sih, high atau low atau medium, kemudian menentukan kegiatan pemecahan masalah atau mitigasi ya istilahnya untuk mengurangi risiko hingga pada tingkat tertentu ya yang disepakati bahwa oke, resiko ini kita terima saja, wong dampaknya tidak terlalu berat kok bagi organisasi kita, ya. Atau mungkin keputusannya adalah mau nggak mau resiko ini harus kita hindari, ya, dengan pengendalian internal yang kita punyai saat ini secara maksimal, ya. Sehingga nanti kemungkinan untuk melakukan manajemen risiko ini juga bisa saja membutuhkan anggaran-anggaran tertentu supaya menahan supaya resiko itu tidak timbul, ya. Yang pada intinya adalah disepakati oleh pihak-pihak eksekutif, kemudian pihak-pihak direksi dan pihak-pihak manajemen yang berkaitan langsung dengan manajemen risiko. Nah, manajer TI dalam hal ini adalah CIO harus mempertimbangkan ya keseimbangan antara kegiatan pemecahan masalah atau mitigasi risiko dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam manajemen risiko. Kemudian manajemen risiko TI adalah tanggung jawab pihak manajemen, ya. Pihak manajemen itu yang mulai dari eksekutif, group of C, CIO dan jajarannya terkait di dalamnya juga, kemudian Chief Security CSO juga masuk di dalamnya. Intinya yang berkaitan langsung dengan TI, ya. Didominasi oleh orang-orang yang berkaitan langsung dengan TI dan pihak eksekutif. Karena ini manajemen ya, berarti ya pihak direksi itu hanya sekali lagi fungsinya kan kemarin di tata kelola mereka mengawasi ya, memastikan gitu saja ya. Tetapi teknis dari manajemen risiko ini ya pihak-pihak manajemen, namanya saja manajemen ya, manajemen risiko untuk teknologi informasi. Nah, analogi dari manajemen risiko itu semacam ini ya, misalnya ada sebuah rumah yang menginginkan value atau punya harapan bahwa rumahnya itu aman ya, atau secure ya. Kemudian dianalisis bahwa untuk mengamankan rumah ini perlu beberapa spesifikasi kebutuhan ya, perlu beberapa infrastruktur misalnya,
Kemudian hal itu dipasang ya, diinstall ya. Lalu jangan lupa bahwa selama yang namanya manajemen risiko itu tidak hanya instrumen pengendalian internal sudah ada semua, mungkin sudah cukup untuk manajemen risiko, bukan ya, tapi juga harus dimonitoring ya, harus diawasi apakah hal-hal yang sudah dipasang atau dibuat atau dirumuskan ya, tentunya berupa nanti instrumen pengendalian ya, itu betul-betul sudah diimplementasikan atau tidak. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan ya, apakah untuk mempertahankan ini semua ya, itu sangat logis untuk dipenuhi oleh organisasi dari sisi penganggaran atau pembiayaan. Maksudnya adalah organisasi punya anggaran yang cukup atau tidak untuk mempertahankan tiga hal sebelumnya yang sudah dipasang tadi ya, dan pengawasannya tentunya itu kan juga membutuhkan biaya. Nah, kemudian jangan sampai apa yang dilakukan oleh organisasi dalam rangka untuk meminimalisir risiko itu justru malah memberikan dampak kerugian dikarenakan ada anggaran yang terlalu besar untuk merawat atau melakukan maintenance di situ ya, di manajemen risikonya. Artinya memang harus ada equilibrium ya, ada keseimbangan. Idealnya memang semakin banyak anggaran ya, tentunya harapannya ya semakin aman ya, tetapi kan harus direalisasikan sesuai dengan kemampuan organisasi. Makanya tadi yang namanya resiko itu tidak harus dihilangkan ya, dia diminimalisir, bisa diterima kalau memang itu pembiayaannya memang lebih murah untuk memperbaiki daripada untuk menahan ya, menahan supaya resiko itu muncul ya, atau mungkin ditransfer ke pihak ketiga ya, sehingga nanti yang terbebani terkait teknis, terkait sumber daya yang mungkin dibutuhkan khusus untuk memanage risiko di objek-objek tata kelola TI itu dimiliki oleh pihak ketiga tersebut ya. Nah, analoginya semacam itu ya. Jadi kalau diibaratkan sebagai sebuah rumah, jangan sampai overpower ya. Maksudnya kalau rumahnya ukurannya cuma 75 atau mungkin 150 ya, tidak perlulah pasang CCTV sampai 2 lusin misalnya. Itu kan overpower ya. Maksudnya mungkin optimalnya memasang 3 CCTV sudah cukup ya untuk keamanan misalnya, semacam itu ya analoginya, untuk mengurangi risiko pencurian misalnya. Nah, hal-hal semacam itu yang dinamakan dengan manajemen risiko. Jadi kita sifatnya adalah preventif ya, preventif. Tapi preventif di sini juga nanti perlu dihitung ya, makanya ada penilaian risiko, apakah ada risiko-risiko yang benar-benar harus real ditahan ya, maksudnya ditamengi supaya itu tidak muncul, atau ya biarkan saja dan bukan prioritas ya. Toh kalaupun itu muncul juga nggak terlalu berdampak di aktivitas bisnis kita ya, likelihood-nya kecil ya misalnya. Kemudian justru perbaikan atas dampak yang ditimbulkan oleh risiko itu lebih murah daripada menahan threat ya, yang kemungkinan akan muncul ya. Nah, itu juga makanya perlu pertimbangan di situ, perlu dikelola atau di manage ya, terkait usaha-usaha untuk meminimalisir risiko. Nah, sasaran manajemen risiko TI itu apa saja ya? Yang pertama itu membantu pihak manajemen ya, membantu pihak manajemen untuk meningkatkan mutu pengamanan sistem informasi. Ini sudah jelas ya kalau ini ya. Jadi manajemen risiko sendiri itu seperti sebuah tameng gitu ya, yang diusahakan untuk ada supaya
sistem informasi yang di latar belakang tadi sudah saya sampaikan, dia kan mengelola aset penting ya di situ, aset informasi, supaya lebih aman ya, biar mutunya itu tetap terjaga. Kemudian membantu pihak manajemen untuk mendistribusikan informasi terkait keputusan manajemen risiko ya, karena hal ini terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mensolusikan risiko. Jadi seperti analogi tadi ya, untuk mempertahankan usaha membentengi threat supaya tidak masuk ke dalam sistem, itu juga perlu ditopang oleh anggaran atau pembiayaan. Nah, itu juga harus sama-sama tahu ya di level manajemen bahwa oh ini ternyata membutuhkan anggaran sekian, dan itu harus transparan. Dan memang itu ya fungsi manajemen kan, untuk mentransparansi hal-hal yang sifatnya kompleks ya, sehingga nanti semua pihak yang ada kaitannya dengan suatu proses itu tahu sama tahu ya. Kemudian yang ketiga adalah membantu pihak manajemen untuk memeriksa kondisi sistem informasi melalui penilaian aktivitas dan dokumentasi dari proses manajemen risiko. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di dalam aktivitas manajemen risiko itu ada penilaian-penilaian juga ya. Salah satunya adalah prioritasisasi risiko mana yang mendapatkan peringkat 1 untuk dikelola, kemudian apa saja yang dibutuhkan supaya dia tidak muncul ya. Nah, itu perlu dilakukan pengecekan secara bertahap juga ya, yang semacam itu. Kemudian tahapan-tahapan manajemen risiko nanti di dalam prosesnya tiap tahapannya ada dokumen yang harus dihasilkan ya, dan ini sifatnya ya administratif, supaya histori dari manajemen itu tetap terekod ya, atau terekam ya di dalam catatan-catatan tertentu ya, supaya nanti mudahnya kalau ada pergantian personalia ya tidak merestart atau mengulang dari awal ya. Setiap kegiatan manajemen itu ya ada estafetnya, yang salah satunya adalah bisa dibantu melalui catatan atau dokumentasi dari tiap kegiatan manajemen risiko yang dilakukan. Ada historinya lah paling tidak. Baik, kemudian proses manajemen risiko itu terbagi menjadi 3 kegiatan besar ya. Yang pertama adalah penilaian risiko. Jadi nanti di dalam penilaian risiko ada pendetailan ya terkait tahapan-tahapannya. Intinya adalah pihak manajemen bisa tahu bahwa ada berapa banyak risiko yang kemungkinan bisa muncul, prioritasisasinya seperti apa, kemudian dampak atau skill yang diakibatkan apabila risiko itu muncul itu seperti apa. Intinya hanya itu saja ya di penilaian risiko. Kemudian yang tahap selanjutnya adalah mitigasi risiko, yaitu memprioritaskan risiko, mengimplementasikan langkah-langkah penanggulangan risiko, dan mengawasi keberlangsungan kegiatan penanggulangan risiko sesuai dengan langkah-langkah pengendalian yang telah ditentukan. Jadi mitigasi risiko ini sederhananya adalah proses menghindari atau meminimalisir risiko ketika risiko itu sudah muncul ya tentunya. Nah, tentunya kan untuk memitigasi ini kan tidak tanpa rencana ya. Dia harus punya rencana atau instrumen-instrumen terkait pengendalian yang tentunya nanti akan membantu proses mitigasi risiko tersebut. Jadi sudah ada kalkulasi atau perhitungan atau strategi ya kalau diistilahkan secara sederhana, bagaimana sih kalau seandainya ada kerusakan di bagian atau di objek TI tertentu, apa yang perlu kita lakukan. Nah, itu seharusnya sudah bisa diidentifikasi dari awal ya. Kemudian evaluasi risiko, melakukan pembandingan antara rencana pengendalian risiko yang sudah direncanakan tadi untuk mitigasi risiko dengan yang telah dilakukan atau yang real dilakukan ya. Mengapa kita perlu evaluasi? Nantinya akan menjadi informasi tambahan apakah
misalnya ada resiko kerusakan server misalnya, apakah tahap-tahap prosedur ya atau guideline yang sudah kita rumuskan itu sudah bisa menanggulangi kerusakan server tersebut ya. Kalau dinilai ternyata itu sudah cukup ya berarti bisa diulangi ya, maksudnya bisa tetap terpakai ya instrumen pengendaliannya itu ya yang berupa proses ataupun guideline itu tadi ya. Tetapi kalau tidak bisa, ternyata berbeda antara apa yang sudah kita instrumentasikan ke dalam bentuk prosedur atau guideline itu, ketika diimplementasikan real di lapangan ternyata kondisinya berbeda. Nah berarti kan untuk selanjutnya supaya kerusakan server itu tidak memapar lagi ya di dalam unit TI, maka perlu ada updating ya, perlu perbaikan instrumentasi pengendalian, bisa berupa prosedur atau guideline. Itu hanya contoh saja ya, semacam itu terkait fungsi dari evaluasi risiko. Di dalam manajemen itu pasti ada tahapan yang namanya evaluasi, karena kan continuity dari suatu aktivitas itu kan perlu dipertahankan ya, keberlanjutannya. Nggak mungkin suatu aktivitas ketika sudah menghasilkan output yang sesuai kemudian berhenti, stop. Enggak, pasti kan akan diulangi lagi ya. Nah itulah yang disebut continuity. Nah sebelum memutuskan untuk mengulangi hal yang sama, maka perlu ada evaluasi. Ini betul-betul optimal nggak apa yang sudah kita lakukan sebelumnya? Nah itu namanya evaluasi ya. Kalau memang sudah optimal ya layak untuk diulangi lagi. Tetapi kalau kurang bagus ya perlu ada improvisasi ya, perlu ada perbaikan, sehingga nanti harapannya adalah semakin berjalannya waktu ya, maka proses yang dilakukan oleh organisasi terkait aktivitas pengendalian risiko ini semakin matang ya. Atau mungkin pada objek-objek tata kelola TI yang lain ya, itu juga, intinya adalah kata kuncinya adalah terkait kematangan tadi ya. Nah kematangan itu kan hanya diperoleh ketika ada umpan balik atau evaluasi ya, dari kegiatan evaluasi yang fungsinya adalah memberikan informasi bahwa ada hal-hal yang belum baik ya, belum baik atau sudah baik, maka aktivitasnya ketika diulangi lagi ke depannya yang semakin mantap ya, atau istilahnya semakin mature ya, semakin matang. Nah semacam itu ya untuk proses manajemen risiko TI. Ada 3 tahapan besar: menilai, merumuskan mitigasi, dan kalau risikonya betul-betul muncul kita lakukan kegiatan mitigasi risiko. Baru setelah mitigasi risiko dirasa selesai, dirasa cukup ya, maka kita lakukan yang namanya evaluasi risiko. 3 hal sederhana yang dilakukan di dalam manajemen risiko TI. Dan ini sebetulnya juga berlaku untuk konteks key asset yang lain ya, secara umum kan ya seperti ini juga ya. Mungkin ada beberapa hal yang di detail itu berbeda, karena ya memang TI itu berbeda dengan aset fisik, aset manusia, aset keuangan, itu memang beda, maka perlakuannya di detailnya terkait manajemen risiko itu juga pastinya punya sensasi atau situasi yang berbeda. Cuman secara garis besar ya sama ya, pasti ada penilaian risiko, mitigasi risiko, dan evaluasi risiko. Baik, kita mulai dulu dari penilaian risiko ya. Di penilaian risiko ini ada tahapan panjang yang perlu kita lewati ya, ada 9 ya. Pada dasarnya di penilaian risiko itu pihak manajemen perlu mendaftar ya. Dia punya list apa saja sih threat atau ancaman yang mungkin bisa menstimulasi atau mengakses kelemahan yang dimiliki oleh teknologi informasi yang diimplementasikan saat ini, sehingga nanti bisa betul-betul dinyatakan inilah risiko yang muncul ya. Nah, daftar yang dihasilkan pada tahap ini dapat dijadikan sebagai rujukan nantinya ya untuk menentukan langkah-langkah pengendalian apa saja yang mampu
dilakukan oleh organisasi untuk melindungi kelemahan dari ancaman. Jadi bisa untuk memperkaya proses pengendalian internal ya di dalam sebuah tata kelola teknologi informasi. Ya. Tentunya langkah-langkah pengendaliannya untuk mengingat pada materi sebelumnya kan secara dokumen itu berbentuk bisa sebuah policy ya, kebijakan, kemudian bisa berupa standar, kemudian prosedur dan guideline, yaitu secara dokumen ya. Kemudian dokumen itu kan ya perlu diimplementasikan juga sebagai bentuk pengendalian yang betul-betul terrealisasi. Nah, melalui manajemen risiko ini kita juga akan mendapatkan bahan tambahan. Oh, ternyata butuh pengendalian tertentu supaya server aman ya dari threat misalnya kerusakan atau mungkin kebocoran data atau mungkin usia infrastruktur yang semakin menua misalnya. Nah, itu bisa menambah informasi untuk membuat instrumen-instrumen pengendalian internal. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Ada 9 ya. Mulai dari menentukan karakteristik sistem ya. Ini karakteristiknya hardware atau software gitu ya pastinya. Kita langsung saja ya ke tahap yang pertama ya, menentukan karakteristik sistem. Jadi di sini saya bagi menjadi 2 ya, input dan output. Input itu artinya di dalam tahapan karakterisasi sistem ini informasi awal apa sih yang perlu dikumpulkan oleh analis ya di sini. Jadi paling tidak harus tahulah gambaran hardware apa saja yang dimiliki ya, software apa yang dimiliki, sistem interface-nya seperti apa saja, data dan informasi yang saat ini dimiliki seperti apa, orang-orang yang terlibat di dalamnya seperti apa, kemudian fungsi dari tiap sistem yang dimiliki atau subsistem yang dimiliki itu seperti apa. Sehingga nanti dari hal-hal semacam itu kita bisa memberikan sebuah berita acara atau laporan ya yang menceritakan bahwa ternyata ruang lingkup dari sistem yang dimiliki saat ini itu apa saja sih ya. Kemudian fungsi dari sistem yang dimiliki apa saja, kemudian kepentingan sistem dan data yang diolah itu seperti apa ya, pihak mana saja yang membutuhkan. Misalnya ada beberapa unit yang memiliki aplikasi tertentu ya, unit keuangan, aplikasi keuangan, unit human resource, aplikasi misalnya karier ya. Nah, itu kepentingan sistemnya seperti apa, kemudian data yang diolah bentuknya seperti apa. Ya semacam portofolio gitu ya. Jadi ada deskripsi jelas sistem-sistem apa saja yang dimiliki oleh organisasi. Lalu yang terakhir adalah kerahasiaan sistem dan data yang diolah. Ini nanti juga untuk informasi tambahan terkait bagaimana sih prioritasasi sistem tersebut ya. Apakah itu sistem yang betul-betul terbatas atau sistem yang ya datanya bocor pun tidak masalah misalnya, yaitu terkait kerahasiaan sistem dan data yang diolah. Ya lebih lengkapnya banyak hal ya yang bisa diceritakan di sini, yang intinya adalah semakin detail semakin akan membantu dalam proses manajemen risiko dalam memotret ya kondisi sistem saat ini seperti apa. Kemudian tahap kedua adalah setelah karakterisasi ya, kita melakukan identifikasi ancaman atau threat ya. Di sini prinsipnya adalah untuk mencegah sumber ancaman supaya bisa menstimulasi kelemahan yang dimiliki oleh sistem ya. Di sini suatu kelemahan atau kita sebut dengan vulnerability itu dapat dipicu oleh sumber ancaman dengan sengaja atau istilahnya exploited maupun tidak sengaja atau trigger. Biasanya human error itu ya sumbernya kalau yang tidak sengaja itu ya. Atau mungkin kejadian-kejadian alam ya, itu dianggap sebagai hal-hal yang sifatnya triggered ya, tidak sengaja. Tetapi kalau ada people atau orang yang berusaha
masuk ke satu sistem yang otoritasnya terbatas, ya berarti itu exploited namanya. Artinya ada threat yang ingin mengakses vulnerability yang dimiliki oleh sistem. Ancaman tidak akan pernah menghasilkan risiko apabila tidak ada kelemahan yang distimulasi. Misalnya gini, inilah yang membedakan antara kondisi manajemen risiko di satu organisasi bisa berbeda dengan organisasi yang lain, ya. Di sini kan prinsipnya jelas ya, ancaman tidak akan pernah menghasilkan risiko apabila tidak ada kelemahan distimulasi. Misalnya ada ancaman berupa banjir misalnya, ya, banjir. Nah, ternyata di organisasi A, ya, itu meskipun banjir tidak akan ada infrastruktur yang terganggu, ya. Tetapi di organisasi B, jangankan banjir ya, kalaupun ada air sedikit saja yang lewat gitu aja ya, misalnya dari bak atau dari pel atau apa ya, itu kemungkinan ada kondisi yang mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur, ya. Jadi di kondisi A, meskipun ada banjir, meskipun ada ancaman misalnya, ya itu bukan risiko buat organisasi A ya, karena tidak ada dalam penilaian tidak ada kelemahan yang bisa diakses oleh ancaman itu, ya tidak ada yang klop gitu ya, karena kondisinya mungkin sudah well prepared semua dari awal, ya, sehingga atau mungkin infrastrukturnya tidak terlalu banyak atau bahkan hanya sedikit infrastruktur yang dimiliki, sehingga ya itu bukan resiko yang terlalu tinggi lah buat kami, karena kami kan nggak terlalu banyak punya perlengkapan yang atau infrastruktur yang kompleks ya terkait teknologi informasi. Tetapi beda cerita di perusahaan atau organisasi B, karena dia mungkin sistemnya sudah full terkomputerisasi, kemudian di tiap jengkal organisasinya itu pasti ada infrastruktur TI yang diimplementasikan, ya sedikit saja banjir pasti itu menjadi risiko yang perlu diperhitungkan, ya. Nah, disinilah yang namanya threat ya, atau ancaman. Jadi di versi organisasi A itu bukan ancaman itu ya bagi objek teknologi informasi, tapi di organisasi B itu masuk list ya sebagai ancaman. Jenis sumber ancaman bisa alam, bisa manusia, bisa lingkungan, ya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk pre-knowledge yang harus dimiliki di tahap mengidentifikasi ancaman ini adalah histori ya atau sejarah serangan terhadap sistem, itu bisa digunakan sebagai informasi atau data awal ya untuk mengeksekusi tahapan mengidentifikasi ancaman ini. Jadi tidak perlu mencari-cari lagi dari awal ya, karena sudah terdokumentasi sehingga rekam jejak atau historinya itu sudah ada. Oh dulu pernah kebakaran gara-gara ada korsleting misalnya. Nah itu kan berarti menjadi salah satu masukan untuk daftar ancaman ya berikutnya ya. Korsleting menjadi satu ancaman yang prioritas 1 misalnya. Kemudian data dari sumber lain misalnya media massa, dia bisa belajar dari informasi-informasi yang mungkin dialami oleh perusahaan lainnya, dan itu bisa dimasukkan ke dalam daftar ancaman. Outputnya adalah dokumen, daftar, dan deskripsi ancaman ya. Jadi cuma ancaman saja, belum dipasangkan dengan vulnerability yang dimiliki saat ini ya. Jadi kita list sebanyak-banyaknya dokumen daftar ancaman ya, terutama berdasarkan sejarah atau histori threat yang pernah masuk ke sistem ya, atau yang pernah dialami oleh organisasi, sehingga bisa menimbulkan kerusakan atau kegagalan sistem informasi atau layanan sistem informasi. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah punya list ancaman adalah kita membuat list kelemahan. Nah, di sini yang kita sebut tadi sebagai vulnerability ya. Kelemahan pada prosedur keamanan, ya, perancangan, implementasi ataupun pengendalian internal. Jadi jangan dibayangkan bahwa kelemahan itu adalah suatu perangkat lunak saja, ya.
Tetapi ada juga mungkin kelemahan terkait SOP atau bisnis proses tertentu sehingga nanti ada fraud di situ ya, ada kecurangan di situ. Itu juga sebuah kelemahan ya di dalam sistem tata kelola teknologi informasi. Kemudian yang namanya kelemahan itu nanti kalau dipicu ya, kalau ada pasangannya tadi ya berupa threat, kalau dipicu oleh sumber ancaman itu nanti akan mengakibatkan pelanggaran terhadap kebijakan keamanan sistem. Jadi security-nya akan secara otorisasi akan terlanggar ya, atau mungkin ya tadi menimbulkan risiko bagi organisasi, bisa menimbulkan kerugian. Kalau dari sisi hardware ya kerusakan ya, dari sisi software juga sama ya. Intinya ada kerusakan di situ yang bisa ditimbulkan oleh teraksesnya suatu kelemahan oleh ancaman. Nah, di sini di tahap ini ada tujuannya adalah menghasilkan list atau daftar kelemahan sistem yang dapat dipicu oleh sumber ancaman. Jadi di sini gampangnya adalah setelah kita melist ancaman, kita list kelemahan sistem yang dimiliki selama ini, ya. Kemudian kita cocokkan, ya, probability bahwa kelemahan ini akan stimulasi oleh ancaman apa saja. Nah, itu kita bikin list ya. Ya, misalnya sumber informasinya ya bisa dari laporan dari penilaian risiko sebelumnya, yaitu kalau sebelumnya itu sudah mengimplementasikan manajemen risiko TI yang baik ya pasti ada laporan dari penilaian risiko, dokumen audit ya. Kemudian spesifikasi kebutuhan keamanan sistem. Nah, ketika kita membuat atau mengembangkan suatu sistem informasi ya, itu kan pasti di dalamnya ada tahapan analisis kebutuhan ya. Nah, itu kan pasti juga di dalamnya ada spesifikasi kebutuhan terkait keamanan atau security ya. Nah, itu juga bisa dijadikan pemetaan awal, oh ternyata ini memiliki kelemahan di beberapa hal ya. Kemudian hasil pengujian keamanan ini juga sistem development life cycle standar ya, pasti juga suatu sistem itu kalau sudah rilis, kalau sudah diimplementasikan itu pasti juga menghasilkan dokumen-dokumen semacam ini, hasil pengujian keamanan, spesifikasi kebutuhan, ya, rancangan, ya itu bisa kita pakai untuk mencari tahu ya di sistem itu memiliki kelemahan apa saja. Nah, nanti outputnya yang dihasilkan ya dokumen daftar kelemahan yang mungkin nanti di siklus selanjutnya dia akan menjadi input untuk tahapan mengidentifikasi kelemahan ini atau mungkin mengidentifikasi ancaman. Berputar terus ya sampai nanti yang tadi saya sebut sebagai maturity tadi ya, kematangan suatu proses. Nah, setelah kita memiliki daftar ancaman, daftar kelemahan, disinilah kemudian kita bisa menentukan ya kontrol atau pengendalian macam apa nih yang bisa kita buat agar membatasi ancaman supaya dia tidak dengan mudah mengakses kelemahan dari sistem informasi yang kita miliki ya. Nah, penentuan pengendalian ini nanti akan menjadi masukan juga ya ketika proses perumusan ya. Apakah ada instrumen-instrumen pengendalian yang sebelumnya sudah dimiliki dan berjalan efektif sehingga itu tidak perlu dibuat baru lagi, atau pengendaliannya sudah ada tetapi ternyata ketika dinilai tidak terlalu bagus untuk menghambat threat ya, maka perlu updating, atau ada hal baru yang ada ancaman dan vulnerability yang selama ini belum diperhitungkan dan belum ada instrumen pengendaliannya. Nah, makanya di tahap inilah kita nanti akan menentukan ya pengendalian semacam apa yang dibutuhkan. Ya, mengidentifikasi pengendalian yang selama ini diimplementasikan tadi untuk ya kita juga mencari tahu lah ya kondisi existingnya kayak gimana, apakah selama ini sudah memiliki produk atau instrumen pengendalian yang sesuai dengan pasangan threat dan vulnerability yang ada di list sebelumnya. Kemudian menentukan cara pengendalian yang akan diimplementasikan selanjutnya. Ya, apakah caranya ada cara yang baru
atau prosedur yang sudah berjalan itu kita lakukan ulang. Kemudian pengendalian berfungsi untuk mengurangi potensi atau peluang sumber ancaman untuk menstimulasi atau mengakses kelemahan sistem. Jadi untuk menghalangi tadi ya, bahasa saya yang sederhana adalah untuk menghalang-halangi supaya threat itu tidak dengan mudah mengakses vulnerability. Kemudian pengendaliannya bentuknya atau metodenya seperti apa saja ya. Ya kalau kita kembali ke konsep terkait pengendalian internal ya bentuknya bisa berupa kebijakan, standarisasi, kemudian penyusunan prosedur atau penyusunan guideline. Tapi di NIST ini lebih itu ya lebih contohnya lebih detail ya, misalnya secara teknis kita bisa menyusun juknis, petunjuk teknis atau cara mengamankan hardware, software dan lain-lainnya. Kalau non teknis ya kebijakan-kebijakan, aturan atau SOP. Jadi konsep awal dari tata kelola kemarin ya ada aturan main yang ketat di situ ya. Sampai di pengendalian internalnya itu juga ketat, harus betul-betul diimplementasikan. Artinya aktivitas-aktivitas kecil apapun kalau bisa ya ada aturannya. Ya. Terkait pemanfaatan atau implementasi TI di dalam organisasi ya. Supaya bisnis yang berjalan itu bisa ditopang atau didukung oleh TI itu sendiri. Kemudian kategori pengendaliannya ya sama ya kayak yang pengendalian internal, kurang lebih ada preventif, ada detektif, ya ada korektif ya. Tapi di NIST ini mencontohkan preventif dan detektif ya. Sama ya dengan konsepnya pengendalian internal. Makanya tadi di aktivitas manajemen risiko ini akan memperkaya sebetulnya, akan memperkaya instrumen-instrumen yang harus diadakan di dalam pengendalian internal ya. Kemudian teknik analisisnya ya checklist saja ya, intinya yang sederhana saja. Kemudian inputnya untuk tahap ini ya pengendalian saat ini dan rencana pengendalian ke depan seperti apa, itu yang bisa kita gunakan sebagai pertimbangan ya untuk menentukan pengendalian atau kontrol terkait risiko yang kemungkinan bisa muncul. Kemudian outputnya adalah daftar pengendalian saat ini dan pengendalian yang akan direncanakan. Kalau memang ada pengendalian yang sudah dimiliki, yaitu di list ulang, kemudian ditandai bahwa pengendalian atau kontrol ini sudah established atau sudah ada. Kemudian apa saja yang perlu dibuat baru ya. Nah itu perlu kita list di dalam tahapan menentukan pengendalian. Nah kemudian kita masuk ke sesi ini ya, agak ada penskalaan atau kuantifikasi ya. Setelah kita menentukan jenis pengendalian apa saja yang dibutuhkan, tahap berikutnya adalah menentukan tingkat potensi terjadinya risiko atau likelihood atau probability ya. Probability atau kemungkinan atau peluang bahwa risiko itu akan muncul atau tidak ya. Jadi peluangnya tinggi nggak nih risiko ini? Risiko misalnya ada 3 risiko A, risiko B, risiko C. Ternyata risiko C lah yang dinilai punya peluang tinggi untuk muncul misalnya ya. Dan itu penilaian itu juga tergantung dari analisnya ya. Analis yang ada di tim manajemen risiko. Caranya seperti apa? Bisa menggunakan skala rating ya, untuk mengelompokkan potensi terjadinya risiko. Kemudian ada 3 rating ya biasanya digunakan, yaitu tinggi, sedang atau rendah. Kemudian pertimbangan apa saja yang bisa digunakan untuk mengelompokkan resiko-resiko itu kan sama dengan vulnerability ditambah threat ya. Itu punya potensi yang tinggi atau rendah, itu apa pertimbangannya? Yang pertama adalah kemampuan sumber ancaman ya, motivation atau capacity dari sumber ancaman itu dinilai kuat atau tidak ya. Misalnya frekuensi terjadinya konsleting tinggi atau frekuensi terjadinya bencana alam seperti banjir misalnya itu tinggi, atau frekuensi
minatnya seseorang yang tidak punya otoritas untuk masuk ke dalam suatu sistem itu tinggi misalnya, dan mereka kompetensi atau kemampuannya ternyata juga baik dalam hal itu untuk masuk ke dalam sistem yang otoritasnya terbatas, maka itu kita bisa anggap bahwa kemampuan sumber ancaman itu tinggi, ya. Nah, tinggi rendahnya itu juga nanti akan ditentukan ya oleh tim penaksir di manajemen TI, ya. Kelaziman, kewajaran atau sifat kelemahan yang dimiliki sistem, ya. Semakin wajar, ya berarti semakin tinggi ya rating skala untuk risikonya, ya. Ya wajar-wajar saja karena di sistem ini tidak menggunakan enkripsi, lah itu malah justru yang paling tinggi, ya. Kemudian kemampuan dari pengendalian saat ini, maksudnya instrumen kontrol atau instrumen pengendalian internal saat ini itu sudah ada atau tidak, atau sudah betul-betul optimal atau tidak untuk mengendalikan risiko itu tadi. Kalau memang dinilai kemampuannya kurang, ya berarti ya skalanya juga semakin tinggi likelihood-nya, karena berarti kan dia lemah sekali, ya. Nah, kemudian inputnya yang di dalam penentuan likelihood ini adalah ya kemampuan ancaman tadi, ya 3 pertimbangan tadi, ya, sampai ke kondisi pengendalian atau instrumen pengendalian saat ini. Outputnya adalah berupa nanti likelihood rating. Nah, likelihood rating inilah yang perlu dihitung, ya. Perhitungannya semacam apa? Nah, nanti ada pembobotannya ya di dalam perhitungannya. Nah, tadi dikatakan kan ya yang namanya likelihood rating atau level itu kan ada 3, yaitu tinggi, sedang, atau rendah. Tinggi itu secara kualitatif ya itu dideskripsikan apabila sumber ancaman itu mempunyai motivasi yang tinggi atau punya kapabilitas yang diperhitungkan sangat mampu untuk mengakses kelemahan yang dimiliki oleh sistem, dan pengendalian itu tidak cukup bagus atau bahkan tidak bisa untuk mencegah threat untuk masuk ke dalam kelemahan atau vulnerability yang dimiliki oleh sistem, ya. Di sini diistilahkan bagus ya, inefektif. Nah, inefektif ya. Kalau saya sendiri ya saya anggap ya pengendalian yang ada saat ini itu tidak bisa atau bahkan tidak punya sama sekali, ya. Nah, maka sudah pengendalian tidak punya atau tidak efektif, tidak bagus, kemudian sumber ancamannya juga motivasinya tinggi, kapabilitas untuk masuk ke sistem itu juga tinggi sekali, maka itu sudah pasti risikonya itu masuk ke kategori high atau tinggi. Kemudian ada risiko yang sifatnya medium, ya. Nah, di sini kondisinya adalah threat-nya itu kita anggap termotivasi, ya, maksudnya kapabilitasnya tinggi, tetapi kita masih memiliki instrumen pengendalian untuk mencegah itu, ya, dan pernah punya histori berhasil mencegahnya, ya. Jadi berbeda dengan kondisi yang high tadi, ya, sudah nggak punya atau mungkin punya tapi tetap aja ancamannya itu bisa mengakses kelemahan. Nah, di kondisi medium ini berbeda, meskipun threat-nya itu motivated dan dianggap capable, kita masih punya ya tamengnya, kita masih punya instrumen pengendaliannya, dan itu dianggap optimal, ya, dianggap mampu untuk menghalang-halangi si threat tadi. Kemudian ada likelihood level yang sifatnya low, ya, rendah sekali. Di situ kondisinya adalah ketika threat atau ancaman itu nggak terlalu tinggi, ya, minatnya untuk atau peluangnya untuk mengakses ancaman, untuk mengakses kelemahan, atau kondisinya adalah pengendalian itu betul-betul sudah dianggap pengendalian yang sangat optimal untuk mencegah itu, sehingga seolah-olah ancaman itu ada, ya, seolah-olah ancaman itu tidak ada sama sekali gara-gara pengendalian kita itu sudah sangat matang, ya. Sehingga si threat itu tidak bisa masuk ke vulnerability. Jadi 3 likelihood level, ya, ada high, tinggi, medium, sedang, dan low, rendah.
Lalu menganalisis pengaruh ya. Pengaruh ini maksudnya adalah apabila suatu resiko itu betul-betul terjadi, dampak atau kerugian yang bisa diakibatkan ke dalam organisasi itu tinggi atau rendah dampaknya ya. Kerugian yang diakibatkan oleh munculnya resiko tadi itu tinggi atau rendah ya. Dan apa saja pengaruhnya itu perlu didefinisikan ya secara detail oleh para analis. Nah, ada 3 hal yang perlu didefinisikan sebelum menganalisis pengaruh, yaitu fungsi sistem, kepentingan sistem, dan data yang diolah ya. Di tahap karakterisasi sistem pasti sudah ada informasi semacam ini, dan kerahasiaan sistem dan data yang diolah. Karena apa? Nanti semakin penting datanya kan berarti kalau resiko itu terpapar ya atau muncul ya berarti kan dampaknya kan tinggi sekali ya, kerugian yang bisa ditimbulkan tinggi sekali kan, itu data-data penting. Misalnya seperti Tokopedia yang pernah kebobolan data, nah itu kan pengaruhnya kan tinggi sekali ya, dia harus melakukan mitigasi yang nggak main-main ya itu ya. Kemudian data BPJS ya katanya bobol, maksudnya bocor misalnya. Nah itu kan hanya bisa di manage, dikelola kalau dari awal kita bisa punya ternyata data-data ini penting, kemudian ini prioritasnya juga tinggi, maka kita perlu anggaran untuk melakukan pertahanan supaya data ini tidak bisa bocor misalnya. Di situ ada kesadaran dari awal ya. Nah, fungsinya manajemen risiko itu semacam itu, sehingga nanti perlu ada pembuatan pengendalian atau controlling ya, berupa instrumen-instrumen kebijakan atau yang dalam bentuk lain sehingga hal itu tidak terjadi. Oke. Nah, pengaruh dikelompokkan ke dalam 3 skala ya, yang menunjukkan kerugian yang bisa ditanggung oleh organisasi bila resiko terjadi ya, atau diistilahkan dengan magnitude of impact, luasan dampak ya. Gampangnya adalah dampaknya itu rugi banget atau tidak gitu ya. Nah, dari skala yang 3 itu ya tinggi, sedang atau rendah ya. Semakin tinggi berarti dampaknya ya semakin rugi gitu saja. Kemudian kalau semakin rendah ya semakin tidak terasa kerugiannya. Sehingga nanti kan bisa ada pertimbangannya. Oh, ini ancamannya tinggi sekali, pengendaliannya juga ternyata jelek, ya berarti resiko ini termasuk dalam resiko yang likelihood-nya tinggi, tetapi dampaknya kok kecil ya ke kita ya. Nah, di sini kan nanti berarti akan mempengaruhi pembobotan atau prioritasasi atas resiko tersebut ya. Kan belum tentu kan ya, ancamannya risikonya likelihood-nya tinggi, di mana threat-nya itu capable ya, kemudian vulnerability pengendaliannya juga nggak terlalu bagus, tetapi kan dampak yang ditimbulkan kalau seandainya resiko itu terjadi juga nggak rugi-rugi amat kok ya. Berarti kan nanti prioritasnya turun, dia masih kalah dengan kalau ada ancaman yang punya motivasinya rendah ya, kemudian pengendaliannya sudah bagus ya, sehingga kan dia likelihood-nya kan rendah ya untuk resiko itu ya. Nah, tetapi di sisi lain kalau seandainya resiko itu muncul sekali saja, maka dampak atau pengaruh berupa kerugian yang ditimbulkan itu sangat tinggi sekali. Nah, itu kan berarti nanti ratingnya dia akan naik ya, prioritasnya dia akan naik, sehingga dia akan menjadi hal utama yang harus diinvestasikan supaya pengendaliannya bagus banget ya di situ. Nah, makanya perlu analisis semacam ini. Pengaruh itu juga penting ya. Selain kita tahu ancaman, kita tahu threat, kemudian likelihood-nya seperti apa, apakah ancaman dan threat ini frekuensinya tinggi atau tidak untuk muncul. Kita juga perlu analisis pengaruh, karena nggak sesuatu yang sering kejadian itu bisa menimbulkan kerugian yang besar ya. Bisa saja dia hanya menimbulkan kerugian yang kecil-kecil. Makanya yang namanya resiko itu tidak harus dihindari ya.
dia bisa saja kita terima karena memang kondisinya adalah kerugian yang ditimbulkan itu tidak tinggi ya. Atau kalau saya contohkan adalah biaya untuk melakukan perbaikan atas resiko yang terjadi itu lebih murah daripada untuk mempertahankan supaya tidak ada threat yang mengakses vulnerability sehingga resiko itu tidak terjadi. Jadi semacam itulah ya logikanya di sini. Terlihat ya di mana pentingnya manajemen di sini ya. Baik, nanti outputnya di sini adalah impact rating ya. Impact rating jadi ada ancaman yang likelihood-nya tinggi tetapi impact ratingnya rendah, nanti kita akan bisa menilai bahwa si resiko itu posisinya ada di prioritas paling tinggi atau urgent untuk dikelola atau tidak ya. Nah ini magnitude of impact ya, 3 kategorinya, ada high, ada medium, ada low. High itu adalah dampaknya bisa menimbulkan kerugian yang sifatnya mayor ya atau besar ya di sini ya. Maksudnya kerusakan yang sangat hebat di situ ya. Intinya seperti itu sederhananya. Kemudian bisa mengancam atau melukai atau bahkan memperburuk reputasi dari organisasi, atau bahkan bisa menimbulkan kalau pada manusia ya kematian pada manusia atau luka-luka serius ya. Kan yang namanya risiko kan nggak hanya, sekali lagi ini kita tidak hanya bicara soal perangkat lunak tetapi juga infrastruktur yang lain ya, yang secara fisik juga mungkin bisa berinteraksi dengan manusia. Makanya di sini ada kriteria yang magnitude of impact-nya high itu dianggap high itu ketika bisa menimbulkan kematian atau luka serius pada manusia. Ya pada personalia ya yang tentunya ada kaitannya dengan implementasi TI. Kemudian dia dianggap medium itu apabila sama ya dengan yang high, tetapi di sini hanya berbeda di sisi mayor minor dari kerugian yang ditimbulkan secara aset ya. Kemudian kemungkinan bisa di sini kata-katanya adalah kemungkinan ya bisa memperburuk citra dari organisasi. Kalau di sini ya significantly atau pasti bisa merusak reputasi dari organisasi. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinan terburuknya adalah bisa menimbulkan luka-luka bagi manusia. Ya, tentunya luka-luka yang tidak terlalu serius ya di sini. Kalau sudah masuk ke serious injury berarti ya dia masuk ke high, atau bahkan human death dia masuk ke high. Kemudian kalau sifatnya low tentunya ya semakin rendah lagi ya kriterianya. Dia tidak, yang jelas adalah dia tidak menimbulkan luka fisik ya bagi manusia. Dia hanya di sini mengkriteriakan adalah ya mungkin kita kehilangan beberapa aset tetapi jumlahnya kecil, kemudian dampak terhadap reputasi organisasi juga tidak terlalu merugikan ya. Oke, itu kalau kita putuskan itu magnitude of impact-nya itu adalah low. Nah kemudian setelah kita tahu ya likelihood-nya seperti apa ya, kemudian magnitude of impact-nya itu seperti apa, maka sekarang saatnya kita untuk memprioritasasi risiko ya, atau memberikan peringkat kepada risiko-risiko yang sudah ada di list kita tadi. Ya, di dalam tahapan ini kita menentukan level atau tingkat risiko yang bisa terjadi pada sistem informasi. Kemudian mengukur risiko. Di sini kita perlu yang namanya risk scale ya, dan risk level matrix. Nilai risiko bisa dihitung dengan cara mengalihkan likelihood
scale dengan magnitude of impact. Nah, di sini kita langsung contohkan saja ya, karena penjelasannya kalau dijelaskan saja seperti ini kurang visualisasinya kurang bagus ya. Langsung saja ya di sini. Misalnya ada satu ancaman ya di situ ya, kita ada satu ancaman, kita sebut saja bukan ancaman ya. Ya, kita ada satu ancaman dan satu impact, analisis impact yang sudah kita lakukan. Misalnya kita sebut saja ancaman A ya. Nah, ancaman A ini kita kategorikan ke dalam ancaman yang seperti apa. Misalnya ancaman itu kita kategorikan likelihood-nya high atau tinggi ya. Kemudian impact-nya setelah dinilai ya, setelah sepakati bahwa impact-nya dia adalah low. Nah, berarti di sini nilai untuk resiko itu adalah 10 dikali 0,1. Hasilnya 10 dikali 1,0, yaitu hasilnya adalah 10. Berarti resiko untuk A itu adalah nilainya 10. Misalnya lagi ada resiko B misalnya. Kita anggap dia low ya, likelihood-nya, tetapi impact-nya high ya, impact-nya high di sini. Berarti kan untuk mencari nilainya adalah kita kalikan low, bobotnya 0,1, high di sini kita kasih bobot 100, kita kalikan, maka hasilnya adalah 10. Maka si B ini nilainya sama, yaitu 10. Jadi di likelihood high, medium, dan low ini punya bobot ya, yaitu masing-masing 1,5 dan 0,1. Kemudian yang impact ini high-nya 100, mediumnya dibobot 50, low-nya dibobot 10. Nah, untuk pembobotan ini sebenarnya tidak ada standar baku ya. Yang penting adalah ada pembedaan antara high, medium, dan low. Artinya semakin high kita bobot semakin tinggi ya. Semakin low kita bobot semakin rendah. Karena nanti hasilnya adalah perkalian ya. Bisa high, likelihood high, kita kalikan dengan impact yang low dan menghasilkan angka tertentu, atau mungkin likelihood-nya low kita kalikan dengan impact yang sifatnya medium misalnya. Nah, nanti akan menghasilkan nilai-nilai atau risk scale ya, kalau kita istilahkan ya, risk scale. Nah, ini mohon maaf, angka 8 ini tidak berlaku ya. Ini adalah keterangan ya di bukunya NIST. Nah, ketika kita hitung tadi ya, resiko A itu nilainya 10, maka dia termasuk resiko yang low, karena di sini di standarisasi dikriteriakan bahwa risk scale yang nilainya 1 sampai 10 itu kita kategorikan low. Tergantung perhitungan tadi ya, antara perkalian antara threat likelihood dengan magnitude of impact tadi ya. Ya, kalau nanti menghasilkan angka lebih dari 50 sampai 100 ya, berarti itu risk scale-nya kita anggap tinggi ya. Berarti ada risiko-risiko yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Jadi perkalian saya lagi dari likelihood dan dampak tadi ya, magnitude of impact. Makanya belum tentu yang likelihood-nya tinggi itu dia menjadi prioritas utama untuk ditanggulangi ya, tergantung dari impact yang dia miliki ya. Kalau impact-nya low ya, dia menjadi risk scale-nya ya menjadi low ya, menjadi rendah ya untuk peringkatnya dia atau skala risikonya dia. Oke, untuk definisi risk levelnya semacam ini ya. Misalnya suatu risk level itu high misalnya. Di sini yang terpenting adalah evaluasinya adalah kita perlu melakukan perbaikan terhadap action plan kita ya, dan harus segera
mengimplementasikan action plan itu adalah cara-cara memitigasi itu ya, memitigasi atau memperbaiki resiko yang kemungkinan nanti bisa muncul ya. Berarti kita aksi atau tindak lanjut yang perlu kita lakukan adalah ya semacam ini, harus segera as possible, tidak bisa ditunda, harus segera dimitigasi. Di sini disampaikan ada strong need for corrective measures. Artinya dia memiliki prioritas utama untuk segera disolusikan ya. Saat itu juga kalau bisa. Makanya kan tidak bisa ditunda-tunda lagi ya, karena memang mungkin di high ini tadi kalau kita bisa lacak bahwa mungkin dia likelihood-nya tinggi, kemudian magnitude of impact-nya juga tinggi. Kalau seandainya itu tidak segera mitigasi ya akan semakin itu ya menimbulkan kerugian yang besar atau bahkan menghambat aktivitas dari bisnis. Kemudian kalau medium, mitigasinya itu masih bisa ditunda dengan di sini dengan kriteria reasonable period of time ya. Artinya ditunda bisa, tetapi juga akan lebih baik kalau segera dilaksanakan ya. Kalau low itu apakah di sini masih bisa dipertimbangkan ulang ya, apakah perlu ditindaklanjuti atau perlu dimitigasi atau tidak ya. Kalau low ya, maksudnya tidak ditindaklanjuti ya biarkan resiko itu muncul ya, nggak usah diapa-apain, biarkan saja. Toh mungkin ya gara-gara tadi ya kemungkinan saja likelihood dari threat-nya atau risikonya itu tinggi, tetapi magnitude of impact-nya rendah sekali misalnya. Nah itu kan tidak terlalu terburu-buru untuk segera disolusikan atau bahkan tidak perlu dimitigasi juga tidak masalah kok. Nah itu ya kalau risk levelnya itu masuk kategori low. Nah DAA ini adalah Designated Approving Authority, itu maksudnya adalah salah satu tim dari manajemen risiko ya. Ya biasanya dia perwakilan dari dewan direksi juga, karena ini kan untuk menentukan juga, untuk memitigasi risiko itu kan pasti juga butuh suatu anggaran ya, suatu pembiayaan. Makanya di situ ada pihak yang disebut DAA untuk ya ini memang high, ya ini memang medium, ya ini memang low. Nah itu tadi rangkaian dari proses yang pertama dari 3 proses ya, dari penilaian. Memang yang butuh pendetailan itu yang pertama tadi ya, yang penilaian resiko. Kan tadi sudah kita bahas ya bahwa ada 3 proses utama, yaitu penilaian, memilih cara pengendalian atau mitigasi, kemudian melakukan yang namanya evaluasi. Baik, memilih cara pengendalian itu ya, kita kan di awal kan sudah membuat itu ya, penentuan sudah mendaftar ya pengendalian yang existing itu seperti apa, yang belum dipunyai itu seperti apa. Maka dengan ini di tahapan ini kita perlu memilih cara pengendalian yang diasumsikan mampu meminimalisasi terjadinya resiko berdasarkan level resiko. Dalam memilih pengendalian perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu efektivitas dari pengendalian, regulasi, kebijakan, keamanan, dan reliabilitas pengendalian yang dipilih. Kalau memang nanti pengendaliannya itu adalah pengendalian, dalam hal ini adalah instrumen pengendalian ya, instrumen pengendalian yang baru ya perlu dibuat ya. Nantinya setelah ini kan masih tahap analisis ya. Kemudian nanti output dari tahapan ini adalah berupa rekomendasi pengendalian risiko. Jadi rekomendasinya adalah untuk pengendalian risiko ini perlu dibuat instrumen pengendalian 1, instrumen pengendalian 2. Nah itu tergantung dari penilaian di risk level tadi ya. Kemudian menyusun dokumen pengendalian risiko. Nah ini laporan akhir ya. Laporan akhir yang akan nanti dilaporkan oleh pihak manajemen dan eksekutif ke BOD ya, atau Dewan Direksi.
biasanya melalui AOC ya. Nah, di sini setelah penilaian risiko dilakukan, maka perlu disusun dokumen pelaporannya. Dokumen dibuat untuk membantu pihak manajemen ya, merumuskan kebijakan baru, prosedur baru, biaya, dan perubahan pada level operasional. Ya. Baik, mungkin semacam itu ya untuk materi manajemen risiko. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.